Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Senin, dan selamat menjalani aktivitas seperti biasa masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah breakout. Ya. Banyak yang kalian belum paham ya, asal muasal wajib sunnah dan area yang untuk entry-nya, khususnya ya di teknik fresh breakout ini. Jadi di sini saya akan bahas ya, mungkin nggak bisa secara detail dulu ya, kita bahas secara step by stepnya. Pada intinya area wajib sunnah itu hanya berlaku di breakout yang fresh ya, selain itu berarti tidak ada ya. Beda hal dengan breakout yang tidak fresh, itu sudah saya pernah bahas di channel saya yang sebelumnya di Baren CFE gitu. Cuman saya memang sudah bilang dari awal membahas secara kupas dan tuntas di channel saya ini. Oke, saya akan membahas tentang masalah fresh breakout pada video kali ini. Tentunya fresh breakout ini tidak luput dari yang namanya direction. Kalau direction kalian sudah paham dan SNR kalian sudah paham, jadi kalian kombinasikan dengan fresh breakout ini. Contoh di market yang sudah bisa aja ya. Kenapa ini di sini saya akan menjelaskan tentang area zone wajib dan sunnahnya ya. Di situ kan ada sebuah support ya bang. Support valid di sini ya, itu adalah di breakout ya, secara fresh breakout ya. Freshnya itu gimana bang? Nah, satu candle ini tanpa adanya sebuah drama ya, dia itu membreakout area support di sebelah kiri ini bang ya. Terus ketika ada fresh breakout ini ya, rumusnya ya, bukan rumus, itu sudah patokan, ketika ada breakout pasti akan berlaku pullback ya, untuk dia melanjutkan sebuah trennya gitu kan ya. Nah, area untuk kita mendapatkan sebuah area di pucuk ini, kita perlu yang namanya area wajib dan sunnah. Nah, area wajib sunnah itu gimana? Area wajib sunnah, sebentar. Oke, lanjut ya. Maaf, saya jeda sebentar tadi. Area wajib sunnah ya, ini ada tiga bentuk, ada tiga bentuk model ya, ada tiga bentuk model. Yang pertama, ini adalah area wajib. Kenapa bang ada pola seperti itu? Nah, ini alasannya. Ketika ada zone seperti ini bang, ini juga termasuk sebuah SNR aslinya ya, tapi SNR itu tidak kuat. Tapi yang jadi patokan di sini adalah apa? Nah, ketika ada zona seperti ini, satu ya. Yang nomor dua itu sunnah, bentuknya seperti ini ya, atau sebaliknya lah intinya ya. Yang ketiga itu, nah ini ya, 1, 2, 3. Pada intinya ketika kalian sudah ada zone ya, SNR valid misal ini di breakout. Nah, kalian misalkan ini SNR di H4. Kalian cari area wajib sunnah itu di area H1, di time frame H1 maksud saya. Ini kita nanti akan menemukan titik sharp entry-nya ya, titik di pucuknya. Kenapa bang? Karena di sini pasti ada zone jual beli yang sangat kuat ya, gitu. Ada zone jual beli yang sangat kuat, paham ya? Sama seperti halnya resisten yang di break ya, fresh breakout, dia pullback. Nah, kalian kan belum tahu sampai mana dia pullbacknya. Biasanya para trader ya itu akan suka di area-area pucuk seperti ini ya, dapat sumbunya langsung dia terbang gitu kan ya. Nah, area inilah yang harus kalian cari. Misalkan ini di daily ya, fresh breakoutnya, fresh resisten ini di breakout secara fresh di time frame daily. Kalian cari area wajib sunnah di H4 ya. Misalkan H4 gak ada bang, cuman ada wajib tok 1 misalkan, kalian baru bisa cari di H1. Udah mentok di sini aja ya. Itu untuk apa? Memudahkan kita menganalisa ataupun memarking zone untuk kita dapat area pucuk. Misalkan ya di support di sini misal ya. Coba ini adalah support H4 ya, di sebelah sini. Support H4 di sini ini kan di fresh breakout dengan satu candle itu ya.
Nah, memastikan breakout ini bukan di time frame lain, misalnya ini H4 terus fresh breakoutnya ini misalkan di H1 nya ini kelihatan breakout, tapi kalau di H4 ini belum breakout ya, belum penutupan candlenya belum sampai membreakout area itu, berarti belum bisa dikatakan breakout. Nah, kalau kalian sudah menemukan area seperti ini fresh breakout, kalian tunggu aja pullbacknya, kalian cari area wajib sunnah untuk entry sell, itu kalau support yang di breakout. Begitu juga resisten ya, kalau resisten yang di break ya sama ya, pada intinya breakout, tunggu pullbacknya aja, kita marking zone baru kita entry. Oke. Nah, ini kita bahas yang sudah berjalan dulu Bang ya. Misalkan nih H4 kan ya, H1. Kita ke H1. Ini lanjut kita nanti akan open posisi ya. Nah, setelah kita buka H1 seperti ini, pada biasanya saya akan melihat sebuah line chart Bang ya. Line chart di sini saya sudah bisa memastikan ya bahwasanya di sini ya ada sebuah zone yang mana kalian harus nantinya memastikan di candle juga ya. Oke, di sini ada sebuah sunnah ya, ada sebuah sunnah naik turun naik. Nah, jangan marking di area kuning ini nggak boleh ya, markinglah di atasnya ya, meskipun nantinya pada candle ya, pada candle di sini ada. Nah, misalkan ini sumbunya nyentuh ini jangan di marking Bang ya, marking yang tidak menyentuh seperti ini aja. Oke, paham ya. Nah, di sini ada sebuah zone sunnah. Terus mana lagi Bang? Nah, kita cari. Nah, mana lagi Bang? Oke, di sini juga ada sebuah pola sunnah Bang ya. Dah ya, tadi sudah saya gambarkan ada 3 ya. 1, ini wajib bentuknya seperti ini, ada pergerakan besar ya. Kalau sunnah bentuknya seperti ini ataupun sebaliknya. Oke, kecil dulu baru besar ya, kecil dulu baru besar. Oke, tuh polanya seperti itu Bang. Coba nanti kita lihat apakah di situ ada sebuah zone jual beli yang sangat kuat. Nah, oke, setelah kita marking ya, kita kembali ke time frame H4 ya, time frame H4. Nah, ketika ini sudah di breakout ya Bang, sudah di breakout nih, misal ini udah di breakout, short break, ini adalah area kalian untuk entry sell ya. Karena apa? Landasannya apa? Karena di sini adanya support yang di break, berarti dia sudah mulai membuat sebuah penurunan. Oke, jadi konsepnya resisten RBS ataupun SBR itu bukan berarti ya resisten dia balik ke sini langsung naik, itu enggak, bukan seperti itu. Nanti kalian ke floating guys ya, bukan. Konsepnya dia akan mencari area zone jual beli yang sangat kuat ini untuk mengambil trennya kembali. Oke, coba kita pastikan di time frame H1 tadi ya, apakah di situ adanya zone jual beli yang sangat kuat. Ada berapa ketika harga menyentuh 2 garis hitam itu harga akan memantul ya. Coba nih saya contohkan ya. Nih di sini 1, maaf ya, 1 ya, terus 2, nih nyentuh garis ini aja udah terbang ya, di sini, terus di sini ya, di sini. Coba kita ke kiri, terus nah ya, di sini ya, di sini juga mantul, ini ada candle merah kecil ya. Terus di sini ya, di sini ada apa namanya, pantulan ya, nyentuh garis ini ya. Terus kita cek sampai belakang ini ya, ini ya, nyentuh garis ini Bang. Coba kalian lihat ya, ya ada penolakan kecil di situ, di sini ya. Nah, itulah area zone jual beli yang sangat kuat Bang ya. Ketika dia sempat ranging juga ya, ranging di area ini ya, naik turun naik mantul gitu ya, itu adalah sebuah zone jual beli yang sangat kuat. Oke, nah itu sedikit contoh. Coba kita bahas yang minggu lalu lah ya, minggu lalu di pair gold ini.
Ini kan biasanya favorit para trader ya. Oke. Kita bahas dari ini dulu ya. Kenapa di area ini? Nah, ini sebentar. Kenapa di area ini dia pullbacknya sampai situ, Bang? Nah, kita nggak usah bahas di sini dulu, nanti itu banyak kendalanya ya. Ini time frame H4 soalnya ya. Di time frame H4 pastikan direction kalian benar. Kalau direction kalian benar, kalian pasti akan dapat profit ya. Intinya seperti itu. Di sini ada sebuah resisten valid ya, fresh breakout. Pullback di area di sini, ini kita cari area wajib sunnah di area bawah resisten yang di breakout ya. Coba H1, kita balik ke H1. Oke ya. Coba kalian lihat. Nah, H1 saya lihat ada sebuah zone ya. Zone itu sangat kuat ya. Sunnah ya. Dan oke, bentar. Nah, ini guys. Mana sih Bang sunnahnya? Nah, ini kalian masih belum paham ya. Ini adalah area sunnah Bang ya. Kelihatan dari pola bentuknya ya. Dan di sini nah, ini adalah sebuah pola wajib ya. Nah, jadi kita marking dua zone tersebut atau di sinilah ini ya. Nah, di sini ada wajib. Ini wajib dan ini sunnah. Ini adalah zone kita, zone yang tepat untuk kita entry buy ya. Ketika breakout, pullback, tunggu di zone ini kalian baru buy. Alasannya kenapa? Itu landasannya dari apa? Itu kan sama-sama SNR dan banyak yang tanya seperti itu. Ini adalah zone jual beli, Bang ya. Ini zone jual beli yang sangat kuat. Paham ya? Konsep zone jual beli itu seperti apa? Ketika dia nyentuh sampai sini dia naik, dia nyentuh sampai sini dia turun. Berarti kan di sini ada sebuah zone yang sangat kuat ya enggak? Ya. Ketika sampai sini dia intinya dia tuh nyentuh dua zone ini ya, dia itu ada penolakan ya. Coba kita tarik ke kiri jauh ya. Di sini udah kelihatan. Di sini udah kelihatan ya. Coba kita tarik secara jauh ke belakang. Oh, nggak bisa ya. Ya, intinya seperti itu. Intinya seperti itu ya. Nah, ketika harga pullback, breakout pullback, kalian bisa entry di sini. Ya, SL sesuaikan dengan modal dan RR kalian masing-masing. Karena apa? Setiap trader punya tipikal ya, punya cara yang berbeda-beda ya. Misalkan nih saya karakter orang yang memang suka high risk dan high return. Ada yang suka middle itu yang suka sedang-sedang aja, nggak terlalu besar resikonya, hasilnya juga sedang-sedang. Ada yang suka yang low risk itu yang penting saya dapat sehari $3 $5 misalnya saldonya hanya $100, itu terserah kalian masing-masing. Karena apa? Setiap trader punya tipikal yang berbeda-beda. Nah, tentunya ini didasarkan dengan sebuah trend ataupun direction di time frame yang lebih besar ya. Kita akan bahas kenapa daily ini ya. Kenapa di sini dia turun ya Bang ini. Kenapa dia turun membuat sebuah candle merah? Kenapa nggak dia langsung ke atas gitu ya? Kita bahas juga nanti ya. Pelan-pelan, oke. Sebenarnya kemarin saya mau buatin video cuman belum sempat gitu ya. Belum sempat. Oke. Di daily coba kalian lihat ya. Di daily ini ada apa sih? Kok ada rejection di area itu ya. Oke. Di daily kalau kalian lihat secara detail ini Bang, di sini ada support ya. Support itu valid Bang. Mana sih Bang? Nah, kalian harus cermat, teliti. Ini ada support valid ya. Ya, naik, turun, naik, dan dia membuat sebuah higher high yang baru ya. Dia mempunyai dua pergerakan atau lebih. Itu berarti bisa dikatakan ini valid. Bahkan di bawahnya ini ya Bang, ini juga valid Bang ya. Karena dia mempunyai dua pergerakan. Makanya ketika ada pola seperti ini ya, pembentukan candle seperti ini banyak SNR yang valid ya. Jadi acuan kalian itu tetap di time frame yang lebih besar, weekly-nya ya. Nah, weekly-nya trennya kemana? Berarti kalian ngikuti aja. Kalau weekly-nya sudah ada setup buy, berarti kalian cari celah buy gitu ya.
Kalau kita bahas ya, di sini memang sudah ada scenario valid ya, support valid. Ketika harga masuk sampai sini, dia memberikan sebuah candle hijau ya bang. Adanya penolakan. Coba kita lihat di time frame H4. Kenapa? Nah, kita kan tunggu konfirmasinya. Sedangkan di time frame H4 ya. Di time frame H4 di sini bang, ini adalah sebuah resisten yang membreakoutkan area support. Nah, resisten ini loh bang ya. Resisten di sini ini resisten H4 yang menjadi konfirmasi ketika nanti di break untuk ke atas. Misalkan ini nggak kuat di break ya. Ya, harga kan masuk ya. Harga masuk ke zone itu. Coba sebentar. Loh, ya saya kasih. Nah, saya kasih ini dulu. Oke. Setup daily ya bang, setup daily itu kita bisa cari konfirmasi di H4. Sudah mentok di H4 aja, oke. Nah, ketika harga masuk sebentar. Ketika harga masuk ya. Nah, ketika harga masuk set oh ini ya, ini resisten di sini bang. Maaf salah saya markingnya. Nah ini loh. Oke ya. Ketika harga masuk nyentuh area zone kuning ini ya, dia kan reject ya, rejection. Dan ini membuat sebuah resisten yang valid bang ya, kecil di sini. Ya, pada akhirnya kalau ketika ini belum di break, ini menjadi konfirmasi nantinya bang kalau di break. Kalau ada fresh breakout, pullback baru kita entry ya, resisten di sini. Berarti menandakan bahwasanya resisten di garis kuning bawah ini di daily ini adalah support yang kuat, maksud saya ya, support yang sangat kuat, jadi nggak bisa ditembus. Tapi pada akhirnya ini nggak kuat ditembus, pullback ya, nggak kuat ditembus konfirmasinya, dan dia melanjutkan sebuah penurunan. Nah, kenapa di sini itu turun ya? Karena apa? Di H4 di sini juga ada sebuah resisten valid ya. Masuk, dia meninggalkan sebuah resisten yang valid pula ya. Berarti ini menjadi area konfirmasi yang sangat kuat di time frame H4. Nah, ketika harga masuk sampai sini kalian bisa sell. Kenapa? Ini adalah sebuah konfirmasi yang kuat. Tapi hati-hati, jangan terkecoh. Kalau direction kalian buy ya di time frame yang lebih besar, misal weekly buy, kalau seperti ini saya nggak ambil bang, saya nggak ambil sell ya. Cukup riskan, cukup berbahaya. Kenapa? Direction saya buy. Jadi saya akan tunggu dia pullback sampai area ini baru saya buy ya. Di video kemarin saya juga buy di area pucuk sini. Kenapa? Alasannya ya kenapa? Saya punya direction buy gitu ya. Nah, jangan menyalahi aturan meskipun di sini memang sudah ada pola reversal yang sangat kuat, konfirmasi sudah hadir. Ini memang area zone sell yang sangat kuat. Nah, kecuali kalau kalian menggunakan teknik intraday ya. Kalau teknik intraday, RR kalian itu bisa kalian sesuaikan, dan TP kalian juga jangan muluk-muluk gitu loh. Satu hari candle ini misal di gold, ranknya itu berapa pips misalkan ya, 300 sampai 500 pip misal sehari. Ya udah, berarti sehari ketika kalian sudah sampai di titik target ya, meskipun SL ataupun TP, ya udah kalian lanjutnya besok ya. Itu teknik intraday. Kalau swing kalian bisa ketika ada setup buy bisa di hold 1-2 hari, atau kalau bisa ini jadi setupnya ya bisa sampai seminggu, sebulan bisa. Oke. Setidaknya kalian sudah tahu batasan. Nah, kalau swing juga kalian juga harus menyiapkan set BE ya, SL plus bisa. Intinya saya sudah apa ya, menjelaskan ya, menurut saya sudah secara detail untuk pola area yang fresh breakout ya. Yang pada nanyain kemarin apa namanya, cara marking zone wajib sunnah itu gimana gitu ya, terus polanya seperti apa, terus landasannya apa, kok ada zone seperti itu. Sebenarnya kalau ada resisten valid seperti ini ya, kalau ada resisten valid seperti ini, pullback entry, kalian mau entry di mana aja sah-sah aja bang ya. Mau entry di pas
dia nyentuh sini sah-sah aja, cuman kalian siap nggak ke floating itu, nggak dapat area pucuknya gitu loh ya. Ini sudah basic dasarnya SNR ya, basic dasar. Ada breakout, pullback, entry, itu semua trader ketika belajar mendalami trading itu pasti akan sudah paham lebih dahulu ya. Dan itu biasanya disepelekan, gampang ketika ada resisten ataupun support yang di breakout, pullback, entry gitu. Itu kan pemikiran yang kurang di per detail gitu loh ya. Harusnya kita dapat area-area pucuk ini biar nggak biar nggak kelama nahan floating dan keseret-seret gitu loh. Itu pun kalau kadang setupnya jadi gitu loh ya. Kalau nggak jadi tambah banyak kerugian yang kalian alami ya. Oke, seperti itu. Misalkan nih nah ini ya, saya hapus ya, ini lama dikit gak apa-apa ya videonya ya. Nah ini demi kalian guys, biar kalian paham. Seperti konsepnya SNR yang sudah sering saya bahas ya. Konsepnya seperti ini. Saat ini SNR itu akan bolak-balik di SNR-nya bang ya. SNR 1 ke SNR yang lainnya yang masih fresh ya, yang masih fresh. Oke. Misal nih, saya gariskan dulu, saya gambarkan dulu biar kalian itu secara detail paham. Oke. Saya gariskan ada beberapa SNR yang valid di area itu. Ya. Nah, ya, ada 4. Pertama, ya. Ini resisten valid. Anggap aja harga ini belum sampai di area situ ya. Terus yang kedua di sini ada support valid ya. Di sini ada support valid, di sini juga ada support valid ya. Sekarang menarik ini kita bahas. Kita bahas dulu ketika harga SNR ini nggak bisa ditembus bang, dia akan mencari support SNR yang valid lainnya yang masih fresh. Dia akan pasti balik ke area ini bang ya. Nah ketika ini sudah di break ya, pullback, dia akan kemana? Dia akan mencari area ini bang ya, ini dan seterusnya ya. Misalkan ini nggak kuat di break ya, dia mau kemana? Dia akan ke sini SNR ini ya. Kalau ini sudah di break bang, dia akan ke sini. Ini juga di break bang, dia akan ke paling bawah sini. Oke, paham ya konsepnya seperti itu. Kita akan bahas dari SNR yang nomor 2 ini ya, karena ini sudah nggak bisa ditembus ya, nggak bisa ditembus. Di sini ada konfirmasi ya, di time frame yang sama, kelihatan nggak? Ada konfirmasi di time frame yang sama, makanya apa? Ini pola reversal ya. Di sini sudah kelihatan pola reversal ya, untuk ambil sell karena di sini ada konfirmasi. Tapi ini cukup riskan. Nah, riskannya apa? Direction kita buy misalkan ya. Kalau kalian mau buy ya udah tunggu area konfirmasi ini di break, pullback, baru entry buy. Kalau belum di break seperti ini, meninggalkan sumbu, ini jangan entry buy. Itu cukup sangat riskan. Oke. Nah, dan ketika harga balik ya, dia akan mengejar ini ya. Ini ada fresh breakout bang di area situ ya. Kita pullback, coba kita cari area wajib sunahnya di area itu. Oke. Di H4. Berarti di H1 dong ya. Di H1 kita cari area wajib sunah. Nah, area wajib sunah di sini bang. Ya. Di sini ada wajib ya. Ntar. Di sini ada sunah. Oke. Mana sih bang kok saya belum kelihatan? Nah, kan gitu ya. Kalian pasti bingung. Di sini ada area wajib bang ya. Dan di sini ada sunah. Itu adalah area zone kita untuk ambil sell. Ketika harga masuk, sell. Kalau saya full margin di sini ya, full margin, boom. Nah gitu ya. Kenapa? Sudah kelihatan adanya fresh breakout. Oke. Nah ya, ketika harga masuk di area situ, kalian bisa entry sell. Itu adalah setup fresh breakout. Yang saya bahas pada video kali ini, saya fokus tentang fresh breakout dulu ya. Terus dia turun ya, dia turun. Ketika sudah di break dan dia pullback, dia akan kemana bang? Nah, dia akan mencari sebuah SNR valid yang masih fresh ya. Breakout
ya, SNR valid, breakout, pullback, entry. TP kalian di SNR ini bang ya. Nah ini ketika nanti di break ya, kalian bisa cari di target selanjutnya di area ini. Oke, paham ya sampai situ ya. Nah kalau pembentukan candle seperti ini berarti kan dia kelihatan nggak bisa ngebreak area ini bang, ya enggak. Nah gitu ya, cukup paham ya sampai sini ya. Oke, saya yakin kalian sudah paham guys. Dan secara nggak langsung di sini ada setup apa, kelihatan banget ya, setup breakout tidak fresh. Setup breakout tidak fresh saya akan bahas tapi besok ya. Intinya di sini ada sebuah resisten valid, ketika harga masuk dia di breakout. Nah support inilah yang membreakout area resisten valid di sini. Nah ketika ada breakout tidak fresh, area entry kalian di mana? Nah kalian sudah paham ya, harusnya kalian sudah paham guys. Oke, kalau kalian sudah paham kalian akan mengerti ya. Ini adalah support yang membreakoutkan area resisten di sini ya. Ini resisten valid bang ya. Nah ini adalah support yang membreakoutkan, kalian bisa entry di sini. Ini alasan saya kenapa entry buy di paired gold kemarin, ketika NFP saya dapat ribuan pip di situ ya, ribuan poin ribuan pip, ratusan pip. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya penjelasan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk setupnya saya belum mendapatkan setup entry yang pas, karena apa, di situ dia lagi mencari sebuah zone-nya dulu ya. Maksud saya itu nunggu konfirmasi hadir dulu guys, baru saya mau entry. Kalau nggak ada konfirmasi atau nggak ada setup yang jelas, saya nggak akan entry. Ini ada resisten valid di atas H1, ini H4 ya, H4 nih saya kasih bocoran dikit. H4 bang, di sini ada resisten valid, naik sampai sini dia reject. Dia satu sudah timbul konfirmasi bang, tapi setup saya buy ya, saya menjaga buy. Jadi saya akan buy ketika dia nanti membreak area ini, pullback di area ini bang ya. Kenapa? Ini konfirmasi. Ketika sudah ada konfirmasi seperti ini kan adalah zone sell ya. Adanya konfirmasi di area SNR valid, kalian bisa ambil sell. Tapi karena saya punya setup analisa saya gold ini buy, ya udah saya akan tunggu area konfirmasi ini, perintah turunnya ini di break dulu ya. Untuk apa? Untuk saya counter buy. Gitu ya, simple ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.